Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Salah satu yang paling tinggi nilainya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terkesima betul. Tadi adik-adik remaja masjid apa namanya? Gema Geraba. Generasi muda di Masjid Al-Hilal. Kalau saya jadi cewek, saya bilang jatuh cinta adik bang sama yang menampilkan tadi. Mudah-mudahan semua generasi kita ini adalah generasi yang mampu mencerminkan masjid sebagai nilai utama dalam setiap perjuangannya. Kepada Allah kita bersyukur. Ada 3 kriteria manusia. 1, orang yang banyak amal, banyak juga dosanya. 2, orang yang sedikit amal, banyak dosanya. 3, udahlah tak ada amal, banyak pula dosanya. 3 tipe ini ada kita di dalamnya. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah merasa banyak amal, tunjuk tangan. Ada? Biar saya disposisi masuk surga langsung. Ada tidak? Ada yang sudah banyak amal? Belum ada. Berarti kita semua ini orang yang belum berhasil memastikan diri kita banyak amal, banyak dosa, belum tentu masuk surga. Sedikit amal, banyak dosa, hampir pasti masuk neraka. Tak ada amal, banyak dosa, wajib kau masuk neraka. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, sebagai orang yang belum berhasil memastikan diri sebagai orang yang banyak amal, kurang-kurangi dosamu itu. Kurang-kurangi dosamu itu, jangan banyak-banyak lagi. Cara mengurangi dosa bagaimana? Cara mengurangi dosa salah satunya adalah bertaubat. Itulah nyanyian adik kita dari Gema tadi. Ya, sebagai insan, terimalah taubat kami. Taubat itu adalah pintu dan kunci dari semua amal. Pintar kau, bahagia kau, bermanfaat kau, tapi belum diampunkan Allah dosa, mungkin belum ada pintu surga yang terbuka dari kita. Maka doa kita di malam hari yang berbahagia ini, ya Allah ampunkan dosa kami. Kami ini hanya orang yang sekedar berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang benar. Benar yang kami kerjakan salah di mata orang, stres orang, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Baik awak salah di mata dia, jahat awak jadi umpat pula sama dia. Tak awak lakukan apa-apa, dibilangnya pula itu tengok orang hebat tapi tak bisa lakukan apa-apa. Pening kepala kita tengoknya. Kenapa? Baik salah, jelek salah, diam salah. Padahal kerja kita adalah memupuk kebenaran, memupuk kebaikan. Meski kecil yang kita lakukan, mari tingkatkan dan sadarkan diri kita di dalamnya ada namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Satu, wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu. Jadi kita disuruh iktasim, bersatu atas nama apa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan berfirqah. Kenapa jangan berfirqah? Jangan bercerai, jangan berbeda, jangan berpecah belah. Karena perpecahan dan perbelahan tadi itu membuat kebaikan berserak-serak. Ini menjadi masalah. Ini kata kunci karena di situ disebutnya. Saya mau mengikuti tema itu, persaudaraan. Benar Pak? Nah, jadi persaudaraan menjadi kata kunci kita sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa doa kita? Tadi taubat. Yang kedua doa kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Saya mau kasih tahu, mara bahaya, bala dan cobaan bisa kita hindari. Bisa. Yang tak bisa kita hindari itu adalah ujian. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun menerima ujian. Kalau kau sekolah, mana bisa kau tak ujian? Kalau kepengen kau naik kelas harus ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman itu mengira kalau dia bilang amanna, ya Allah saya beriman ini, beriman ini, tapi lalu kalau tidak diuji. Bagaimana cara mengujinya? Banyak. Kadang-kadang ujiannya dalam bentuk yang membuat kita susah, kadang-kadang ujiannya dalam bentuk kebahagiaan dan kegembiraan yang membuat kita lalai. Ingat itu dua. Pertama yang membuat kita susah, yang kedua kebahagiaan yang membuat kita lalai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kelas berapa tadi dek? Kelas 3. Kok sedih kali wajahmu? Jangan sedih kali, dapat hadiah nanti ya. Oh ya. Salah satu ayat yang dibaca adek tadi itu dia komponennya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang mendustakan agama itu? Kadzib itu bukan nggak tahu, tapi dinding, tahu dinding, tongkar. Itulah orang kadzib. Udah tahu awak mau ke Tanjung Balai harus belok kanan, disuruhnya pula lurus. Nah, itu namanya orang kadzib. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka dia adalah orang-orang yang suka menghardik hak-hak anak yatim. Makanya Pak Kadus bisa juga didata anak yatim yang disejahterakan. Sampaikan kepala-kepala desa kan. Kenapa? Karena anak yatim itu bagian dari yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasul itu anak yatim. Dia juga mencintai anak yatim. Dan dia khusus berdoa kepada anak yatim. Kenapa? Sedih jadi anak yatim. Apa ujian yang paling berat pertama kali yang didapat oleh Rasul Muhammad SAW? Bukan karena banyak orang yang memusuhinya, itu ujian yang belakangan. Bukan karena banyak orang yang tidak percaya kepada dirinya, itu belakangan. Tapi ujian yang berat kepada dirinya pertama kali adalah dia tidak memiliki kesempatan mengenal siapa ayahnya. Orang Arab itu, Bapak Ibu, orang Arab itu dia namanya patriarki, kebapak-bapakan. Kalau awak di Sumatera Utara ini dibilang nama bapak awak, maunya begelun awak, oh piting leher kawan dulu. Oh kawan nasi panjul kau waduh, mak dipiting kawan dulu. Tapi kalau orang Arab kau mampu menyebut nama ayahnya, dia merasa itu adalah sebuah pujian. Karena banyak orang Arab justru lebih dikenal namanya adalah nama ayahnya dibanding nama dirinya. Muhammad kecil, anak cencen kayak gini, tidak ada ayahnya. Tidak ada foto yang bisa dilihat, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada YouTube yang bisa diulang-ulanginya kenangan siapa ayahnya. Makanya dia merindu kepada ayahnya. Makanya Rasul itu ada satu sunnah khususiyah yang dilakukan Rasul. Apa itu? Rasul itu mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena itu namanya sunnah khususiyah, sunnah yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia mengakikahkan dirinya? Dalam banyak riwayat disebut karena dia kepengen berjumpa dengan ayahnya nanti di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang disebut dalam ayat itu?
Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka salah satu orientasi kita adalah memberi berita gembira kepada kemiskinan orang-orang yang miskin. Jadi ada namanya fakir, ada namanya miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kita masih cerita ujian nih. Apa bedanya fakir dan miskin? Orang miskin belum makan, miskin. Orang fakir rindu makan. Itu bedanya. Kalau kata pesantren Ustadz Koko dulu, butong air. Tahu butong air? Lapar minum, lapar minum, lapar minum. Lupa dia kayak mana jenis nasi. Saking sering minum. Itu orang fakir. Gembirakan dirinya. Kalau kau orang yang berada, tidak banyak yang kau miliki. Berikan kabar bahagia kepada dirinya dengan sesuatu yang merasa bahagia dia menerimanya. Ini sebentar lagi mau Ramadan. Kalau bapak ibu pergi umrah di bulan Ramadan, ya, kalau awak di sini mencari orang supaya mau bersedekah sama awak. Kalau pergi bapak ke Haram, pergi bapak ke Nabawi, orang itu sampai membujuk-bujuk supaya awak mau menerima sedekahnya. Ambillah sedekahku ini, ambillah sedekah. Begitu sebenarnya ghirah. Jadi kalau kita bicara tentang amilus sholihah, amal kita baik kepada banyak orang, itu bukan cerita siapa yang punya duit saja, tapi siapa yang paling sensitif hatinya memudahkan urusan orang lain. Kadang-kadang orang yang banyak harta belum tentu lebih bermanfaat kepada banyak. Jadi Bapak Ibu yang mau saya katakan, hati-hati. Kita ini jebakannya banyak. Ini yang ditiru oleh Rasulullah. Rasulullah ini kita cerita Isra Mi'raj nanti. Salah satu gelar yang dimiliki Rasul sebelum dia diangkat menjadi Rasul, apa gelarnya? Al-Amin. Itu gelar yang didapat Muhammad sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Apa itu arti Al-Amin? Al-Amin itu orang yang terpercaya, orang yang dipercayai. Saya mau kasih tahu, semua kita ini Al-Amin, tapi tidak total. Saya suruh anak saya beli telur 10, saya kasih uang 15.000. Kenapa saya kasih uang 15.000 suruh beli telur? Karena saya percaya dia mampu membeli. Begitu ya. Tapi saya nggak kasih uang 50.000, karena kalau dikasih uang 50.000 sering hilang goceng baliknya. Tapi kalau dikasih uang pas-pasan balik. Tapi kalau dikasih uang besar sering hilang, sengaja hilang uang goceng karena Allah Ta'ala. Artinya kita tidak al-amin sepenuhnya seperti Rasulullah SAW. Rasul itu al-amin, sampai dalam satu riwayat disebut begini. Udah capek kan ini? Ada minum susu, susu. Ini susu enak, halal. Sampai dibilang begini, ada satu barang Rasul berdagang, dagangannya dagangan Khadijah, istrinya Khadijatul Kubra, sebelum waktu itu belum menjadi istrinya. Rasul berhasil menceritakan apa baiknya barang ini, apa buruknya barang ini, tapi tidak mengurangi hasrat pembeli untuk membeli. Itulah salah satu kehebatan Rasulullah. Kalau awak kan begitu. Berapa harga kain ini bang? 80.000 katanya. Dingin kain ini dipakai. Bapak ini kalau mau dingin harga 200 lah, misalnya 80 katanya. Dimarahin Allah. Tapi Rasul berhasil. Apa kekurangan barang ini? Disebut Rasul. Apa kelebihan barang ini? Disebut Rasul. Tapi tidak mengurangi hasrat pembeli untuk membeli. Begitulah salah satu keteladanan Rasulullah dalam bidang berniaga. Yang kedua apa? Rasulullah ini mampu memberi keteladanan di tengah-tengah masyarakat yang saat itu masih meragukan dia. Di Makkah waktu itu, Rasul itu bukan orang yang dipercaya. Makanya ada 2 orang yang wafat. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sedih hati. Namanya apa? Amul Huzni. Itulah sebabnya Isra wal Mi'raj. Sedih Rasul. Siapa? 1 istrinya Khadijah, 2 pamannya Abu Talib. Bu, ini sekarang cerita ibu-ibu. Salah satu ciri istri yang paling bahagia itu adalah ketika kita mampu mencerminkan diri kita seperti Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Apa yang
yang paling hebat dari Khadijah itu? Rasul pergi bertahanus ke Gua Hira, menerima wahyu pertama, pulang menggigil dia. Sampai di rumah ditanya nggak sama Khadijah? Nggak ada ditanya. Kalau istri zaman now kan bukan gitu, dikasih dulu pertanyaan, jawab 10 pertanyaan baru boleh masuk rumah. Gitu, pening suaminya. 1, dari mana? 2, jam berapa? 3, bersama siapa? 4, sedang apa? 5. Kalau Rasul begitu datang, Rasul pulang, kelihatan Rasul ketakutan, diberi selimut oleh Khadijah. Selesai. Kenapa? Karena Khadijah sudah matang hatinya, azam hatinya, menjadikan Rasul bukan hanya sebagai suaminya, tapi Rasul juga sebagai tauladan, termasuk utusan Allah di akhir zaman sebagai khatamul anbiya, penutup daripada seluruh nabi-nabi. Tapi ingat, hati-hati. Ini kadang-kadang kita suka melenceng, katanya mengikut sunnah Nabi. Pak Ustadz, poligami itu sunnah Nabi. Ini cerita, ini sekarang saya dukung mak-maknya. Mak-mak dengar nih, serius nih. Ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Boleh, itu syariah. Tapi mengikut sunnahnya Nabi itu jangan tanggung. Tentang punya istri banyak, pengen kali dia. Tapi tentang kenapa punya istri banyak, tak ditengoknya. Padahal sunnah Nabi itu harus all in one, semua kayak sampo itu, all in one. Kan ada sekarang sampo, Pak, bisa meluruskan rambut, bisa menghilangkan ketombe, bisa menghilangkan kutu, bisa menghilangkan rambutnya sekaligus, bisa. All in one. Apa all in one-nya? Rasul itu tidak pernah poligami sebelum Khadijah wafat. Ingat itu. Paham? Makanya kalau mau mengikut sunnah Nabi, sunnah Rasul tentang poligami, wafat dulu istri pertamamu, baru kau poligami. Pak Ustadz, nanti aku pula yang di luar mati katanya. Udahlah, balik itu deritamu lah itu. Kira-kira gitu. Maka oleh karenanya ini yang dilakukan Rasul. Rasul itu sayang kepada Khadijah, hormat kepada Khadijah. Khadijah bukan hanya sebagai istri, tapi dia juga orang yang mengayomi Rasulullah SAW. Wafat di tahun ke-11 kenabian Muhammad Rasulullah SAW, terjadilah kejadian itu. Termasuk Abu Talib. Abu Talib ini pamannya, yang menurut banyak riwayat pamannya ini sampai akhir hayatnya tidak bersyahadah kepada Allah sebagai Tuhan, tidak pula bersyahadah kepada Muhammad sebagai Rasul. Meskipun nanti dalam banyak riwayat disebut sebenarnya dalam hati Nabi Muhammad dan dalam hati Abu Talib adalah Muhammad kebenaran, Allah lah Tuhannya. Dua-dua ini wafat, Rasul sedih. Sedihnya Rasul namanya Amul Huzni dalam Tarikhul Islam, termasuk di dalam kitab sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh Ahmad Syalabi. Itu dibuatnya dulu. Tidak nampak Rasul ke masjid, kecarian jamaah, kecarian sahabat, mana ini? Nah ini ya. Maka oleh karena itu apa yang terjadi? Terjadilah Isra wal Mi'raj ayat tadi itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Apa itu yang dirahmati Allah? Apalagi yang paling hebat dari Rasul? Maka Rasul itu berjalan. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Saya tidak akan cerita yang terlalu ribet-ribet. Saya mau cerita gini. Makanya kenapa Rasul dijalankan dulu dari Haram ke Aqsa, baru dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak dari Haram langsung naik ke atas? Pertanyaan ini penting kita jawab. Kenapa berjalan dulu baru naik dulu? Jadi namanya Mi'raj itu naik, Isra itu berjalan. Berjalan itu ke depan, jangan jalan ke belakang. Maka falsafahnya orang mukmin itu tidak pernah melihat yang di belakang. Sekarang kita bicara masa depan, so must go on. Pertunjukan harus tetap berjalan, walaupun di belakang ada kerikil, ada masalah, ada hambatan, ada ujian, ada yang memberatkan, tapi semua kehidupan harus tetap berjalan. Makanya ibu-ibu, kalau mau jalan-jalan, apa hukumnya jalan-jalan? Hukumnya jalan-jalan itu sunnah. Seringlah, maka habis ini sewa bus pariwisata, berangkat pergi, kemana berangkat? Kenapa? Karena kalau kita sudah pening, Rasul juga sedih, diperjalankan Allah Rasul dari Haram ke Aqsa. Aqsa itu pada masa Rasul adalah destinasi peradaban yang paling mewah.
prestis. Kira-kira gini nih, kalau kau ngaku orang kaya tapi belum sampai kau ke Aqsa, ecek-ecek kau orang kaya itu. Tak betul kau orang kaya. Kira-kira gitu. Makanya Rasul diperjalankan Allah dari haram dulu ke Aqsa. Kenapa? Prestisnya dapat, hiburannya dapat, sisi kemanusiaannya dapat. Rasul yang lagi sedih bisa dihiburkan dari itu. Selesai misi keduniaan, sekarang misi ketauhidan. Berangkatlah dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, sekarang kita masuk bab 2. Bab 2 itu tentang sholat. Sholat, aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wa lazikrullahi akbar. Kata Allah, tegakkan sholat. Jadi sholat itu bagian yang paling mendasar. Ingat itu ya. Jadi saya mau katakan, salah satu yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti tentang semua amal manusia ini adalah sholat. Kalau kau masih jahat, kau harus tetap sholat. Kalau kau masih banyak dosa, kau harus tetap. Kalau hari ini kau masih belum bisa mampu menjadi orang baik, kau harus tetap. Sebelum kau mati, kau harus tetap. Kalau masih punya nafas, harus tetap. Kalau sudah belum masuk kubur, harus tetap. Janji. Karena itu as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Maman aqamaha faqad aqamaddin. Maman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kau mengaku muslim tapi bersengaja kau meninggalkan sholat, maka kau merusak agama. Jadi ini serius. Ada nenek-nenek cerewet. Kalau di sini tidak ada nenek-nenek cerewet. Di sini nenek-nenek semua aman. Asal datang cucunya ke rumah, dibilangnya begini, stop, udah sholat? Belum. Stop, udah sholat? Belum. Benci kali aku nengok nenek ini, asik sholat aja disuruh. Gerak. Begitu meninggal neneknya, ditanya sama orang kepada cucunya ini, sayang kau sama nenek kau itu? Sayang. Tapi nenekku itu cerewet kali. Apa cerewetnya? Asal datang ke rumahnya disuruh. Asal datang ke rumahnya disuruh. Benci kali aku nengoknya. Saya mau katakan, ibu-ibu yang nenek-nenek, bapak-bapak yang nenek-nenek, itu amal jariyah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salas. Kalau mati kau, ada 3 amal yang tidak putus walaupun kau sudah mati. 1, waladun soleh yad'ulah. Kau punya anak soleh yang setiap dia ingat kepadamu, dia doa kepada Allah untuk dirimu. Waladun soleh. Boleh anak sebab keturunan, boleh anak sebab angkat, boleh, sama semua. Karena hadis itu menyebut waladun soleh, anak yang soleh, bukan anaknya yang soleh. Kalau anaknya yang soleh berarti harus hubungan darah. Yang kedua, disebut di situ adalah shadaqatun jariyah. Ada hartamu membangun masjid, ada hartamu membangun madrasah, ada hartamu mengajak orang untuk belajar tahu tentang agama. Shadaqatun jariyah. Yang ketiga, ini yang serius, al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang kau ajari lalu orang merasa bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu itu. Itulah yang terjadi sama nenek-nenek tadi. Apa itu? Kenapa kau hari ini sholat? Ditanyanya sama kawannya. Kalau tahulah nenekku aku nggak sholat, udah kena cubit aku ini. Berarti neneknya punya amal. Nama amalnya al ilmu yuntafa'u bih. Mungkin neneknya tidak pernah sebut dalil, tidak tahu dia dalil. Orang ayat cuma 2 hafalnya, qul huwallahu ahad sama qul a'udzu bin. Mungkin neneknya tidak pernah sebut pandangan ulama tentang sholat, cuma neneknya hanya bilang, nah, asal kau dimanapun kau, kemanapun kau, jangan tinggalkan sholat. Baik ya, ini pernah kejadian. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi di masjid kita ini. Ada sholat, kehilangan imam, hilang imamnya. Ini true story ini cerita. Tapi saya tidak mau gosip, nanti tiba. Soalnya disorot-sorot ini banyak. Jadi sholat orang, Allahu Akbar. Ya, inilah pentingnya paham fikih sunnah, fikih sholat. Begitu ruku, tidak sujud. Begitu kena sujud, buang angin pula imam. Pun katanya begitu. Bingung dia, cemana caranya?
Ditengoknya ke belakang, ngintip sedikit, ada 5 saf jamaah. Mak tak tertanggung aku dosa orang sebanyak ini gitu. Dosa ku aja tidak selesai-selesai, apa pula menanggung dosa yang banyak nih gitu. Akhirnya karena ada jendela di depan tempat imam, lagi sujud, dibantainya lari. Dibantainya lari. Makmum di belakang karena masih rakaat kedua bingung dia. Ini belum rakaat terakhir kok lama kali imam di sujud. Tak sabar dia, diintipnya juga sekali. Tengok lagi, mak udah gak ada imam. Dia pun bingung mau ngapain. Akhirnya bangkit dia. Pengumuman imam lari gitu. Wah, rusak sholat zuhur waktu itu sebentar. Gara-gara itu akhirnya viral. Walaupun belum ada YouTube waktu itu, viral. Kejadian pada satu musola terjadi imam melarikan diri pada saat sholat zuhur. Ternyata usut punya usut, imamnya ditanya, kenapa kau menghilang? Buang angin. Udah tahu saya apa yang saya lakukan. Nah, di sini penting fikih sholat. Apa yang harus dilakukan? Kalau imam sudah tidak sanggup melaksanakan dirinya, melaksanakan kewajibannya sebagai imam, mundur dia. 1 langkah saja pun boleh. Makmum yang di shaf pertama harus paham mundurnya imam, tak dilanjutkannya bacaannya adalah tanda bahwa dia tak sanggup lagi menjadi imam. Jangan pula disorong-sorong, apanya kawan ini mundur, maju ke balik, mundur lagi, maju ke balik, nggak bisa. Begitu mundur imam, diam dia, maju kau 1 langkah. Siapa? Orang yang di belakang shaf. Maka itu dianjurkan walaupun tidak sampai wajib hukum. Orang yang di belakang imam adalah orang yang pinomat. Apa pinomat? Paling tidak adalah orang yang paham fikih sholat. Begitu mundur dia, maju 1 langkah orang yang ada di shaf pertama, lanjutkan. Jangan ulangi dari rakaat 1. Kalau itu rakaat 2, lanjutkan sisanya. Kalau itu rakaat 3, lanjutkan sisanya sampai selesai. Nah, apa yang dilakukan oleh imam yang sudah tidak lagi menjadi imam karena sudah batal wudhunya, batal sholatnya, maka dia harus pergi. Itulah penting sebenarnya. Kalau di Medan sudah saya sampaikan di semua masjid yang saya masuki, karena saya dari negeri. Di depan tempat imam itu penting ada pintu atau jendela, karena imam juga harus kita jaga marwahnya. Jangan sampai kena gosip pula di kampung. Oh, ini imam yang kentut tuh, lari dia. Ini imam yang kentut. Bagaimana cara menjaga marwahnya? Buka pintu, pergi, lanjutkan sholat. Nah, itu termasuk. Nah, yang kedua, apalagi yang penting? Saya pernah tahun 2000-an awal mengkritik satu film yang viral di Indonesia ini. Mengkritiknya bukan ngomong, Pak. Saya tulis di koran. Masuk di Waspada, masuk di Analisa. Kritik saya itu pada film Tsunami. Walaupun kritik saya nggak pedas lah, kritik saya kritik peradaban. Kalau Bapak Ibu nonton film Tsunami dulu, itu ada salah satu cerita dalam film Tsunami itu, seorang anak yang belajar sholat, lagi lomba sholat. Lalu datang gempa, tak berhenti dia sholat. Tak ada pula orang yang mengingatkan agar berhenti sholat. Padahal kalau sudah mengancam jiwa kita, apalagi mengancam jiwa itu masif, kalau istilah sekarang pandemi, semua orang akan terkena, harus dibatalkannya sholatnya. Kenapa? Karena memang begitu isyarahnya. Jadi kalau kita sholat terbakar rumah kita, nauzubillah min dzalik, haruskah kita lanjutkan sholat kita? Tidak. Yang tak boleh membatalkan sholat itu adalah ketika yang terjadi itu adalah sesuatu yang bukan mengancam jiwa kita. Lipas, tahu nggak lipas? Kalau kampung kami bilang lipos, kecoa. Sholat awal, Allahu Akbar, lewat kecoa. Dia bukan menakutkan, tapi menjijikkan. Kira-kira kan begitu. Bukan sendiri dia lewat, dia dan saudara-saudaranya lewat. Ada 7 pasukan lipas bersama-sama ingin mengganggu sholatnya si fulan. Ke kanan dia, ke kanan mata, ke kiri dia, ke kiri mata. Nah, kalau di situ sudah bolehkah kita membatalkan sholat? Belum, karena dia tidak mengancam jiwa. Jadi ini bagian dari yang penting. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, termasuk kita harus paham fikih sholat. Inilah identitas yang paling utama dalam sholat. Yang kedua, dalam sholat itu ada disebut aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi ini efek daripada yang kita kerjakan. Jadi ada cerita orang di masjid,
Kebetulan dia sholat ke masjid pakai sepatu mahal. Dia beli sepatunya di Singapura, harganya 2.780.000. Dipakainya ke masjid sholat zuhur. Begitu dia sholat zuhur selesai, keluar, kita tengoknya sepatunya sudah tidak ada. Stres lah Pak. Jangankan itu, sendal jepit awal aja harga 12.800 hilang pening kemana-mana. Apalagi sepatu beli Singapura harganya 2.780.000. Begitu ditengok sepatu tidak ada, doh lapar BKM disebut. Tengok CCTV. Kalau di Medan kan semua masjid CCTV ada Pak. Tidak ada. Akhirnya dia bilang sama orang masjid, tenang. Itu sepatu saya beli di Singapura, harganya 2.780.000. Hilang. Tapi saya sudah ikhlas. Pulanglah dia. Sampai di rumah diceritakannya sama bininya, Dek, tahu kalau sepatu yang aku beli di Singapura harganya 2.780.000. Tadi aku sholat ke masjid hilang. Tapi kau jangan pening karena aku sudah ikhlas. Besoknya pergi dia ke kantor. Di kantornya itu ada 18 orang teman satu ruangan. Dia bilang, tahu nggak kau sepatu yang sering saya pakai beli Singapura harganya 2.780.000 hilang semalam di masjid. Tapi tenang kalian, saya sudah ikhlas. Habis itu dia buka Facebooknya, dia buat status, teman-teman, semalam saya ada dapat kejadian yang luar biasa. Hilang sepatuku yang beli di Singapura harga 2.780.000 warna orange. Hilang di masjid. Tapi saya sudah ikhlas. Di komen sama 76 orang, di like sama 180 orang, di love sama 18 orang. Akhirnya senang dia. Seminggu setelah itu, alhamdulillah, semua manusia sejagat raya ini tahu kalau dia sudah ikhlas. Itu payah. Ikhlas itu payah. Ikhlas itu payah. Karena kita kepengen orang tahu kalau kita sudah payah. Makanya disebut mukhlisina lahuddin. Sholat itu juga harus ikhlas. Nah, itu rahasia. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu lupa. Apa yang dilupakan? Kalau kau sudah melakukan satu amal, kau punya sesuatu yang kau miliki, tapi lalu yang kau miliki itu diambil oleh Allah dengan jalan yang Allah sudah tentukan, maka sebut kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Jadi oleh karenanya ini bagian dari kita. Semua ini sementara Pak. Jabatan itu sementara, kehebatan itu sementara, popularitas itu sementara. Tapi yang tak boleh sementara adalah kebermanfaatan kita kepada semua masyarakat. Kalau hari ini kau pejabat, bermanfaat kau, memang harus kau bermanfaat, namanya kau pejabat. Kalau kau pejabat tak bermanfaat, untuk apa kau jadi pejabat? Serius Pak, saya dulu digitukan waktu saya jadi wakil dekan di kampus. Dibilang, gak ada gunanya kau jadi pejabat kalau kau tidak bermanfaat. Nah lalu setelah kau tidak jadi pejabat, tetap harus bermanfaat. Ini serius. Kenapa? Karena semua amanah ditanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini harus sensitif, merasa bahwa keikhlasan kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kau kasih saya tubuh yang sehat, kau kasih saya tubuh yang kuat, walaupun harta saya tidak banyak, tapi izinkan, ridhoi bahwa semua kesehatan dan kehebatan saya ini menjadi amal dan kemudahan bagi orang yang ada di sekeliling saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ada ini. Di handphonenya semua nama pejabat ada, presiden ada, menteri ada, wakil menteri ada, ajudan menteri ada, semua ada, sampai kepling pun ada nomornya di handphone. Udah begitulah saking hebatnya dia. Begitu mati dia Pak, tidak bisa ditelepon. Tolong dulu bro, agak diamankan sedikit kuburan gue ini. Ini ring satu yang mau masuk ini, tolong. Ya, saya bukan hanya kenal ajudan menteri, namun saya kenal tidak ada. Apa kata malaikat? Kau pun sikat nanti lama-lama kata malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati, agak kasar saya ngomong, mohon maaf. Karena tidak ada yang bisa kita buktikan di dunia, tidak ada. Kalaupun kita datang kepada orang, lalu kita bermanfaat kepada orang, orang memuji kita, lupakan pujian itu. Kenapa?
ada orang terlalu bergantung dirinya pada pujian. Nauzubillah. Dulu waktu jadi pejabat, seminggu sebelum ulang tahun sudah diucapkan orang awal ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak, seminggu lagi ya. Begitulah saking kuat lagunya anggota-anggota bersama. Ya kan? Keluar awak dari komplek, belum lagi sampai awak keluar dari komplek, udah hormat ya. Bayangkan itu. Begitulah kuat lagunya orang kepada kita, sebab kita punya jabatan. Begitu selesai tidak ada jabatan Pak, satpam komplek pun lari nih Pak. Asal datang awak, berondok dia. Udah, tak ada orang yang ingat. Terus apa? Mau ingat, mau tidak ingat, terserahmu saja. Yang penting apa yang bisa saya lakukan. Karena kemanfaatan itu tidak disaksikan oleh manusia, tapi Allah melalui malaikat tidak pernah melupakan catatan daripada semua amal baik yang dilakukan oleh seorang manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena asisten saya pun sudah mulai stres. Sebentar lagi golek ini. Habis golek tidur, tinggal ngasih bantal, ngorok, selesai. Maka di ujung-ujung daripada ceramah saya ingin katakan, hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini adalah keteladanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita sudah mau masuk Ramadan. Doa tadi dari maghrib, isya saya mendengar imam mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab sudah mau habis atau sudah habis mungkin, coba dicek ya. Kita akan masuk kepada Sya'ban. Orang yang mau memasuki Ramadan gembira dia. Tahu ciri-ciri orang gembira? Kalau kami dulu sama Ustadz Koko di pesantren, seminggu lagi mau libur, ada namanya sel merduk, selamat merayap 2 bulan. Merayap itu kan merayap Pak, libur 2 bulan. Itu Pak, seminggu lagi belum pulang, udah merdeka kali kami rasa tuh. Tak makan pun tak kelaparan, tak minum pun tak kehausan, tak berbaju pun tak kedinginan. Pokoknya aman dunia ini semua. Itulah ciri-ciri orang yang gembira. Maka kegembiraan kita memasuki Ramadan ini adalah kegembiraan yang bukan ecek-ecek, bukan simbolik, bukan sesuatu yang sangat teknis, tapi kegembiraan seorang mukmin yang diberikan kemudahan kepada Allah. Apa kemudahannya? Berniat saja kau sudah jadi amal, apalagi kau kerjakan. Kira-kira begitu Pak. Ini enggak berniat aja enggak mau, bandel kali. Kau mau ngaji? Alah bro, ente aja lah yang ngaji, aku enggak usah. Niatkan, walaupun tak jadi mengaji. Kadang-kadang untuk berniat aja malas, apalagi mengerjakan. Berniat, niat yang baik, pekerjaan yang baik, amal yang baik, perbuatan yang baik. Apa kegembiraan orang yang memasuki Ramadan? Berdoa kepada Allah. Hakikatnya, semua orang yang berulang-ulang Allah berikan sampai kepada Ramadan adalah orang-orang yang dikurang-kurangi Allah jatah Ramadan. Itu hakikatnya. Maka oleh karenanya, hanya orang-orang yang rugi yang tidak menggunakan kesempatan Ramadannya untuk menyempurnakan semua amalnya. Banyak amal Pak. Kalau kau tidak bisa tadarus, asal kau mengaji pening kawanmu satu tadarus itu, tidak bisa. Makanya kau ngaji di belakang. Apa yang kau bisa? Cuma sapu-sapu masjid Pak. Sapu-sapu aja masjid, tidak apa. Tapi ambil kaplingmu. Kalau kau punya harta, beramal dengan hartamu. Kau punya ilmu, beramal dengan ilmumu. Kau punya amal, beramal dengan amal yang kau miliki itu. Kau punya kekuatan, beramal dengan kekuatanmu. Kau punya kepandaian, beramal dengan kepandaianmu. Jangan sudah tak punya harta, tak mau pula beramal dari sisi yang lain. Ingat ini. Jadi oleh karenanya adanya orang spesialis naik genteng Pak. Di masjid kami di Medan sana, di kompleks saya. Kalau sudah musim hujan, hanya satu orang yang mampu menyelesaikan bocor. Bapak itulah. Tapi kalau urusan yang lain tak dipakai ya. Tapi begitu bocor, satu masjid itu teringat sama dia. Artinya ada spesialisasi. Dan bentuk itu tidak apa. Walaupun orang hanya mengingat kita pada urusan yang cemen, tapi paling tidak ada orang mengingat kita. Besok sama seperti doa imam, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa husnul khatimahnya kita? Begitu wafat manusia berpisah jasad daripada ruh daripada jasadnya, lalu orang mengatakan ini orang-orang baik. Apa kebaikannya? Dia selalu saja menyapu masjid setiap ada acara selesai. Pokoknya jatah dia Pak.
asal selesai acara Isra Mi'raj, Maulid, Nuzulul Quran, jatahnya adalah sisa-sisa kue kotak. Kenapa? Karena dia sapu-sapu masjid. Selesai, orang semua bubar, ustadz bubar, ketua BKM bubar, tokoh-tokoh agama bubar, penumpang bubar, undangan bubar, tinggal waktu lah yang punya masjid bayar. Begitu tengoknya, buka kotak satu, masukkan ke kotak yang satu, buka kotak satu, masukkan, itulah sisa dia. Tidak dia, tidak. Dia adalah orang yang menyempurnakan amal hari itu di masjid ini. Yang ceramah mendapat amal dengan ceramahnya, yang mendengar dapat amal dengan mendengarnya, yang menyumbang uang dapat amal dengan uang yang dia sumbang, yang membersihkan masjid dapat amal dengan kebersihannya. Jadi semua ada keadilannya. Jangan kita pandang remeh, walaupun kita anggap dia pekerjaan yang sangat sederhana. Belum tentu Allah meremehkan kehidupannya, karena dia memuliakan dan menyempurnakan semua. Mudah-mudahan kita ini diberikan Allah kebaikan, panjang umur dan berkah umur kepada kita. Dijauhkan Allah semua bencana-bencana dari diri kita, termasuk bencana yang sedang melanda dunia ini, COVID-19. Dihindarkan Allah dari diri kita. Gembira kita masuk kepada Ramadan, gembira kita menjalani Ramadan, dan sampai kita menjalankan semua amal kita dengan amal yang paling sempurna. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi